Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1. Saya sendiri Andrafian Alfariski. Dan saya Aminah Surya. Saya Fitri Ananadila. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rencana Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Asi. Di sini kami akan mempresentasikan desain pembelajaran yang dianut oleh Dick and Carey. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, langsung saja kita menuju ke slide pertama dan penjelasan yang pertama. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan slide yang pertama tentang pengertian desain pembelajaran. Herbert Simon, Dick and Carey pada 2006 mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain pada dasarnya adalah suatu proses yang bersifat linear yang diawali dari penentuan kebutuhan, kemudian mengembangkan rancangan untuk merespon kebutuhan tersebut. Selanjutnya, rancangan tersebut diuji cobakan dan akhirnya dilakukan evaluasi untuk menentukan tentang aktivitas rancangan desain yang disusun. Pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey. Model Dick and Carey, seperti desain model Bahnati. Dalam mendesain pembelajaran, model Dick and Carey harus dimulai tujuan pembelajaran umum. Menurut model ini, sebelumnya desainer merumuskan tujuan khusus, yakni performance goals, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Adapun model desain pembelajaran Dick and Carey sebagai berikut. Seperti itu ya, ada semacam skema. Jadi model pembelajaran Dick and Carey ini pada awalnya, pada tahap pertama ini lebih menganalisis dulu tentang tujuan pembelajaran itu untuk apa, tujuan pembelajaran itu seperti apa. Berbagai model dapat dikembangkan dalam mengorganisir pengajaran. Satu di antara model itu adalah model Dick and Carey dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi teori model pembelajaran Dick and Carey ini ada beberapa langkah-langkahnya, yang kurang lebih adalah 10 langkah-langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan umum pengajaran. Yang kedua adalah melaksanakan analisis pengajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan performasi. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pengajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih material pengajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran. Yang ke-10, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. 10 langkah-langkah tersebut harus dilakukan ketika kita memilih metode pembelajaran Dick and Carey. Nah, untuk lebih jelasnya nanti juga akan dijabarkan dari 10 poin tersebut apa saja penjelasannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Dick and Carey menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah untuk menentukan apa yang dilakukan oleh anak didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Di dalam buku Akta Mengajar, tujuan pembelajaran sangat penting dalam proses instruksional atau setiap dalam kegiatan belajar mengajar, sebab tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara spesifik dan jelas akan memberikan keuntungan kepada siswa untuk dapat mengatur waktu dan pemusatan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. B. Terhadap guru, untuk dapat mengatur kegiatan instruksionalnya, metodenya, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. C. Kepada evaluator, untuk dapat menyusun tes sesuai dengan apa yang harus dicapai oleh anak didik. Rumusan tujuan umum pembelajaran menurut Dick and Carey harus jelas dan dapat diukur berbentuk tingkah laku. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 2. Melakukan analisis pembelajaran. Dick and Carey 1985 mengatakan bahwa tujuan pengajaran yang tidak didefinisikan perlu dianalisis untuk mengenali keterampilan-keterampilan bawahan atau subordinate skills yang mengharuskan anak didik belajar menguasainya, dan langkah-langkah prosedural bawahan yang ada harus diikuti atas didik untuk dapat belajar tertentu. 3. Mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas peseorangan untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam mempreskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam kegiatan bisa berupa bakat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, minat atau kemampuan awal,
Untuk mengungkapkan kemampuan awal, mereka dapat dilakukan dengan pemberian tes dari tingkat bawah atau tes yang berkaitan dengan materi ajar sesuai panduan kurikulum. Yang poin keempat, yaitu merumuskan tujuan performasi. Menurut Dick and Carey 1985, menyatakan bahwa tujuan performasi terdiri atas 1. Tujuan harus menguraikan apa yang dapat dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik. 2. Menyebutkan tujuan memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat. 3. Menyatakan kriteria yang digunakan untuk menilai untuk perbuatan anak didik yang dimaksudkan dengan tujuan. Fungsi performasi objektif menurut Gagne, Briggs and Major adalah A. Menyediakan suatu sarana dalam kaitannya dengan pembelajaran untuk mencapai tujuan. B. Menyediakan tujuan sarana berdasarkan suatu kondisi belajar yang sesuai. C. Memberikan arah dalam mengembangkan pengukuran atau penilaian. D. Membantu anak didik dalam usaha belajarnya. Poin kelima, yaitu mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Tes acuan patokan terdiri atas soal-soal yang secara langsung mengukur istilah patokan yang dideskripsikan dalam satu perangkap tujuan khusus. Istilah patokan atau kriterion digunakan karena soal-soal tes merupakan rambu-rambu untuk menentukan kelayakan penampilan siswa dalam tujuan keberhasilan siswa, dan tes ini menentukan apakah siswa telah mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh acuan tes atau belum. Patokan, kriterion, reference test disebut juga tes acuan tujuan atau objective reference test. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan Dick and Carey 1985 merekomendasikan 4 macam tes acuan patokan, yaitu 1. Tes entry behaviors merupakan tes acuan patokan untuk mengukur keterampilan sebagaimana adanya pada permulaan pembelajaran. 2. Pretest merupakan tes acuan patokan yang berguna bagi keperluan tujuan yang telah dirancang, sehingga diketahui sejauh mana pengetahuan anak didik terhadap semua keterampilan yang berada di atas batas, yakni keterampilan prasyarat. Maksud dari pretest ini bukanlah untuk menentukan nilai akhir atau perolehan belajar, tetapi lebih mengenal profil anak didik berkenaan analisis pembelajaran. Tes sisipan merupakan tes acuan patokan yang melayani 2 fungsi penting, yaitu 1. Mengetes setelah 1 atau 2 tujuan pembelajaran diajarkan sebelum pasca tes. 2. Untuk mengetes kemajuan anak didik sehingga dapat dilakukan perbaikan atau remedial yang dibutuhkan sebelum pasca tes yang lebih formal. Pasca tes atau post tes merupakan tes acuan patokan yang mencakup seluruh tujuan pembelajaran yang mencerminkan. Slide selanjutnya, yaitu slide ke-10. Bagi seorang perancang, pembelajar harus mengembangkan butir tes acuan patokan karena hasil tes pengukuran tersebut berguna untuk 1. Mendiagnosis dan mendapatkan dalam kurikulum. 2. Mencekking hasil belajar dan menemukan kesalahan pengertian sehingga dapat diberikan pembelajaran remedial sebelum pembelajaran dilanjutkan. Yang ketiga, menjadi dokumen kemajuan belajar, tingkat perolehan belajar, sehingga dengan demikian dapat diidentifikasikan bagian-bagian mana di antara tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Poin ke-6, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran menjelaskan komponen umum suatu perangkat materi pembelajaran dan mengembangkan materi secara prosedural haruslah berdasarkan karakteristik siswa. Dick and Carey 1985 mengemukakan bahwa dalam merencanakan dalam satu unit pembelajaran ada 3 tahap, yaitu 1. Mengurutkan dan merumpulkan tujuan ke dalam pembelajaran. 2. Merencanakan pembelajaran, pengetesan, dan kegiatan tindak lanjut. 3. Menyusun alokasi waktu berdasarkan strategi pembelajaran. 7. Mengembangkan dan memilih material pembelajaran. Dick and Carey 1985 menyarankan ada 3 pola yang dapat diikuti oleh pengajar untuk merancang atau menyampaikan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Pengajar merancang bahan pembelajaran individual. Semua tahap pembelajaran dimasukkan ke dalam bahan kecuali prates dan pasca tes. 2. Pengajar memilih dan mengubah bahan yang ada sesuai dengan strategi pembelajaran. Peran pengajar akan bertambah dalam menyampaikan pembelajaran. Beberapa bahan mungkin saja disampaikan tanpa bantuan pengajar. Jika tidak ada pengajar harus memberi penjelasan. 3. Pengajar tidak memakai bahan tetapi menyampaikan semua pembelajaran menurut strategi pembelajaran yang telah disusunnya. Pengajar menggunakan strategi pembelajarannya sebagai pedoman termasuk latihan dan kegiatan kelompok. 8. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi ini adalah salah satu langkah mengembangkan desain pembelajaran yang berfungsi untuk mengumpulkan data
untuk perbaikan pembelajaran. Dengan kata lain, melalui evaluasi formatif akan ditemukan berbagai kekurangan yang terdapat pada kegiatan pembelajaran sehingga kekurangan tersebut dapat diperbaiki menurut Dick and Carey 1985. Ada 3 fase pokok penilaian format, yaitu 1. Fase perorangan atau fase klinis. Pada fase ini, perancang bekerja dengan siswa secara perseorangan untuk memperoleh data guna menyempurnakan bahan pembelajaran. Data yang dimaksud di sini biasanya kesalahan-kesalahan. 2. Fase berkelompok kecil. Yang berkelompok siswa yang terdiri 8-10 orang merupakan wakil cerminan populasi sasaran mempelajari bahan secara mandiri dan kemudian diuji memperoleh data yang diperlukan. 3. Fase uji di lapangan. Boleh diikuti oleh banyak siswa, sharing menyaring. 9. Bahan pembelajaran. Untuk menyempurnakan bahan pembelajaran sehingga lebih menarik, efektif bila digunakan dalam keperluan pembelajaran sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dick and Carey 1985 mengemukakan ada 2 revisi yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Revisi terhadap isi atau substansi bahan pembelajaran agar lebih cermat sebagai alat belajar. 2. Revisi terhadap cara-cara dipakai dalam penggunaan bahan pembelajaran. Untuk diperlukan bahan pembelajaran ada 4 macam keterangan pokok yang menjadi sumber dalam melakukan revisi, yaitu 1. Ciri anak didik dan tingkah laku masukan. 2. Tanggapan langsung terhadap pembelajaran termasuk tes sisipan. 3. Hasil pembelajaran pasca tes. 4. Jawaban terhadap kuesioner. 10. Mendesain dan melaksanakan evaluatif sumatif. Melalui evaluasi sumatif dapat ditetapkan atau diberikan nilai apakah suatu desain pembelajaran di mana keputusan menilai didasarkan pada keefektifan dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi sumatif diarahkan pada keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang diperlihatkan oleh unjuk kerja siswa. Apabila semua tujuan sudah dapat dicapai, efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran tertentu dianggap berhasil dengan baik. Demikian pula jika keberhasilan siswa dicapai dalam rentang waktu yang relatif pendek, maka dari segi efisiensi pembelajaran dapat dicapai. Dan terakhir, jika dengan rancangan pembelajaran ini mungkin dengan memberlakukan strategi yang baik, aktivitas belajar siswa meningkat, maka dari segi keberhasilan pada daya tarik pengajaran dapat dicapai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi Dick and Carey, tujuan pembelajaran Dick and Carey. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.